Pasar Gede Tegal, sebuah pusat perdagangan yang tak pernah sepi dari hiruk-pikuk. Di antara bau keringat buruh angkut, teriakan pedagang sayur, dan riuh rendah tawar-menawar, ada satu nama yang membuat setiap lidah pedagang tercekat, Raka Gimbal. Ia bukan pedagang, bukan pula pejabat, melainkan seorang preman besar yang menguasai denyut pasar itu dengan genggaman tangan besinya. Rambut gimbalnya yang acak-acakan, tubuh kekar penuh tato, serta mata merahnya yang seperti bara membuat siapapun yang menatapnya langsung menunduk ketakutan. Raka bukan sekadar preman biasa. Ia adalah raja yang menentukan siapa boleh berjualan dan siapa yang harus enyah dari pasar. Setiap kios, setiap lapak, setiap jengkal tanah tempat dagangan berdiri, semua tak luput dari kutukan uang setoran yang harus mengalir ke kantongnya. Siapa yang berani melawan, akan merasakan bogem mentah dari tangan baja Raka, atau lebih buruk lagi, lapaknya rata dengan tanah sebelum fajar menyingsing. Para pedagang kecil sering berbisik lirih tentang kekejaman Raka, namun tak satu pun berani menentangnya. Bagi mereka, melawan Raka sama saja dengan menandatangani vonis kematian. Bahkan para aparat pun menutup mata, seolah keberadaan Raka memang sudah menjadi bagian dari hukum tak tertulis di Pasar Gede. Setiap orang tahu, di balik senyum pura-pura ramahnya, tersimpan jiwa binatang buas yang selalu haus akan ketakutan orang lain. Siang itu, suasana pasar tampak lebih tegang dari biasanya. Raka berjalan menyusuri lorong sempit, diikuti beberapa anak buahnya. Suara langkah kakinya saja cukup membuat orang-orang buru-buru menyingkir, menutup mulut, dan berpura-pura sibuk dengan dagangan mereka. Seorang pedagang sayur sampai menjatuhkan timbangan karena panik saat tatapan Raka sempat mengarah kepadanya. Aura dingin yang dibawa Raka membuat keramaian pasar terasa seperti terhenti sejenak. Raka berhenti di tengah pasar, matanya menyapu ke sekeliling, seperti raja yang memeriksa wilayah kekuasaannya. Anak buahnya segera mencatat siapa saja yang sudah membayar setoran dan siapa yang belum. Teriakan kasar melayang dari mulut mereka, memaksa pedagang untuk menyerahkan uang, meski hasil dagangan hari itu baru cukup untuk makan sekeluarga. Bagi Raka, belas kasihan hanyalah kelemahan yang tak pantas dimiliki seorang penguasa jalanan. Ada kepuasan aneh di wajah Raka setiap kali ia melihat pedagang kecil dengan tangan gemetar menyerahkan uang terakhir mereka. Baginya, itu adalah bukti kekuasaan. Ia adalah hukum, ia adalah penguasa, dan tak ada yang bisa menandingi. Tak ada pendekar, tak ada pahlawan, hanya dirinya yang berdiri di atas semua orang. Raka percaya, Pasar Gede adalah singgasananya, dan setiap pedagang hanyalah budak yang wajib tunduk. Namun, di balik sorot matanya yang tajam, ada kegelisahan kecil yang tak pernah ia akui. Kabar berhembus bahwa seorang pedagang baru muncul di sudut pasar, seorang gadis muda yang berani menatap matanya tanpa gentar. Gadis itu menjual telur, dagangan sederhana, namun tatapan matanya bagaikan samudra yang tak bisa ditebak kedalamannya. Raka belum mengenalnya, tapi entah kenapa, namanya sering terdengar di telinganya belakangan ini. Dan saat matahari tergelincir ke puncak langit, langkah Raka mulai berbelok menuju lapak kecil itu. Senyumnya yang menyeramkan muncul perlahan. Dalam hati, ia sudah menyiapkan cara untuk menguji nyali gadis itu. Ia tidak tahu, bahwa di balik senyum lembut gadis penjual telur itu, tersimpan rahasia yang akan mengubah sejarah Pasar Gede selamanya. Di ujung lorong sempit Pasar Gede, berdirilah sebuah lapak sederhana. Hanya meja kayu seadanya, di atasnya tersusun rapi keranjang-keranjang berisi telur ayam kampung. Tak ada spanduk besar, tak ada hiasan yang mencolok, namun lapak itu selalu ramai oleh pembeli. Pemiliknya, seorang gadis bernama Sekar Ayu, menjadi daya tarik tersendiri. Dengan wajah teduh, senyum manis, dan tutur kata lembut, ia mampu membuat siapapun betah berlama-lama di depannya. Di tengah kerasnya pasar, sosok Sekar seperti oase yang menenangkan dahaga jiwa. Sekar bukanlah gadis biasa, tubuhnya tampak lemah lembut, dengan kain sederhana yang membalut tubuh mungilnya, namun sorot matanya menyimpan sesuatu yang sulit dijelaskan. Ada keteguhan, ada keberanian, dan ada semacam rahasia yang membuat orang sulit menebak siapa sebenarnya dirinya. Ia berjualan telur setiap pagi, datang lebih awal sebelum matahari terbit, dan pulang ketika pasar mulai lengang. Bagi pedagang lain, ia hanyalah gadis desa yang mencoba mencari rezeki. Namun bagi Raka Gimbal, Sekar adalah anomali yang mengusik pikirannya. Hari itu, suara gaduh langkah kaki Raka menggema, membuat banyak pedagang buru-buru menyingkir. Namun anehnya,
Sekar tetap duduk tenang di lapaknya, melayani seorang ibu yang membeli telur dengan senyum ramah. Ia tidak menoleh, tidak tergesa-gesa, bahkan tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun ketika bayangan besar Raka menutupi meja dagangannya. Tatapannya tetap teduh, seperti air danau yang tak terusik badai. Raka berdiri mematung sejenak, heran dengan sikap gadis itu. Biasanya, setiap pedagang akan menunduk atau pura-pura sibuk saat ia datang. Tapi gadis ini berbeda, seolah-olah kehadiran sang penguasa pasar tidak berarti apa-apa baginya. "Heh, kau pedagang baru?" "Iya." Suara Raka berat, disertai senyum sinis yang selalu membuat orang gemetar. Namun Sekar hanya menoleh sebentar, lalu tersenyum tipis tanpa gentar. "Benar, kakak, saya hanya menjual telur di sini," jawabnya pelan. Jawaban itu terdengar sederhana, tapi bagi Raka, ada sesuatu yang mengusik harga dirinya. Biasanya, orang akan berbicara dengan nada penuh hormat, bahkan kadang sambil menahan tangis. Tapi gadis ini, suaranya tenang, bahkan terlalu tenang. "Kalau begitu, kau tahu aturan di sini, kan? Setiap pedagang harus setor padaku. Itu hukum di pasar ini." Raka menekankan ucapannya sambil mengetukkan jari-jarinya ke meja kayu. Sekar menunduk sejenak, lalu menghela napas pelan. "Maaf, kakak, hasil dagangan ini hanya cukup untuk makan keluarga. Saya tidak punya lebih," ucapnya lembut, tanpa sedikit pun nada takut. Perkataan itu bagaikan petir di siang bolong bagi anak buah Raka yang berdiri di belakangnya. Mereka saling pandang, tak percaya ada seorang pedagang kecil yang berani menolak secara halus sang penguasa pasar. Raka mengerutkan kening, urat-urat di lehernya mulai menegang. Ia tidak terbiasa dengan penolakan, apalagi dari seorang gadis muda yang kelihatan rapuh. Nafasnya memburu, dan matanya mulai berkilat penuh ancaman. "Jangan coba-coba menantangku, perempuan. Aku bisa membuat lapakmu hilang dalam sekejap," desisnya dengan nada penuh bisa. Namun, sekali lagi, Sekar hanya tersenyum samar, seakan ancaman itu tidak lebih dari hembusan angin lalu. Kerumunan pedagang yang memperhatikan dari kejauhan menahan napas. Mereka tahu, satu bentakan kecil dari Raka saja bisa membuat lapak hancur berantakan. Namun hari itu, ada sesuatu yang berbeda. Ada benturan tak kasat mata antara dua jiwa, satu penuh keserakahan dan keangkaramurkaan, satunya lagi penuh ketenangan dan misteri. Dan tanpa Raka sadari, pertemuan ini adalah awal dari badai besar yang akan mengguncang singgasana kekuasaannya. Udara pasar seakan menegang ketika Raka Gimbal melangkah lebih dekat ke meja dagangan Sekar. Tangan kasarnya menekan permukaan kayu hingga terdengar berderit, seolah hendak menghancurkan meja kecil itu. Para pedagang lain menahan napas, sebagian bahkan menutup wajah mereka dengan kain, tak sanggup menyaksikan apa yang akan terjadi. Semua tahu, bila Raka sudah menundukkan tubuhnya ke arah korban, biasanya tak akan ada yang selamat dari amukan. Sekar tetap tenang, bahkan ketika jarak wajah mereka tinggal sejengkal. Aroma asap rokok dan arak dari napas Raka menusuk hidung, namun gadis itu sama sekali tidak bergeming. "Aku tidak suka diulang-ulang, gadis," desis Raka dengan nada rendah tapi tajam. "Bayar setoran, atau aku sendiri yang akan menghancurkan setiap butir telurmu sampai tak tersisa." Kalimat itu membuat bulu kuduk para saksi berdiri, karena mereka tahu Raka tak pernah main-main dengan ancamannya. Anak buah Raka yang berdiri di belakangnya mulai bersorak kecil, menyemangati pemimpinnya. Mereka tahu, bila Sekar menyerah, berarti ada tambahan uang yang masuk ke kantong mereka. Namun jika Sekar melawan, itu berarti ada tontonan yang bisa memuaskan nafsu sadis mereka. Di antara sorak itu, beberapa pedagang tua berbisik lirih, mendoakan agar gadis itu selamat dari cengkeraman sang penguasa pasar. Sekar mengangkat kepalanya perlahan, tatapannya yang jernih menembus mata Raka, membuat sang preman sesaat merasa terganggu. Tidak ada ketakutan di sana, tidak ada kepanikan, hanya keteduhan yang membuat amarah Raka seperti dipermainkan. "Telur ini bukan sekadar dagangan, kakak. Setiap butirnya adalah harapan keluarga yang menunggu di rumah. Jika kau hancurkan, berarti kau merampas napas mereka," ucap Sekar lembut, namun setiap katanya terdengar tegas. Perkataan itu membuat suasana semakin tegang. Bukan hanya Raka yang merasa ditantang, tapi seluruh pasar seperti merasakan dentuman yang tak kasat mata. Anak buah Raka berhenti bersorak, menyadari bahwa ada sesuatu yang berbeda pada gadis ini. Seolah-olah kata-katanya membawa bobot yang jauh lebih berat dari sekadar ucapan seorang penjual telur biasa. Raka terdiam sesaat,
namun genggaman tangannya di meja semakin keras. "Kau berani menggurui aku?" teriaknya hingga membuat beberapa orang terpental kaget. Dengan kasar, ia menyapu beberapa telur dari meja, membuatnya pecah berantakan di lantai. Cairan kuning telur mengalir, bercampur dengan debu pasar yang kotor, meninggalkan aroma amis menusuk hidung. Semua orang yang melihat trennya, sebagian bahkan menutup mulut menahan tangis simpati pada Sekar. Namun, berbeda dari yang dibayangkan semua orang, Sekar tidak menangis, tidak pula menjerit. Ia hanya menunduk, memungut pecahan telur dengan tangan pelan, lalu menatap Raka kembali dengan senyum tipis. Senyum itu bukan senyum pasrah, melainkan senyum yang menyimpan misteri, seolah mengatakan bahwa tindakan Raka hanyalah langkah kecil yang akan berbalik menyakitinya. Detik itu juga, bagi sebagian pedagang, sebuah firasat lahir, pertarungan besar akan segera datang. Pasar gede yang selama ini tunduk di bawah kekuasaan Raka, sebentar lagi akan menyaksikan sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sebuah perlawanan, bukan dengan otot dan kekerasan, tapi dengan sesuatu yang jauh lebih dahsyat, kekuatan tersembunyi dari seorang gadis penjual telur bernama Sekar Ayu. Kerumunan pasar masih hening setelah aksi Raka menghancurkan telur-telur di meja Sekar. Amisnya bau kuning telur bercampur debu seolah menjadi simbol kehinaan yang harus ditelan gadis itu. Namun, Sekar tak sedikit pun menunjukkan tanda ketakutan. Gerakannya tetap lembut saat mengumpulkan pecahan kulit telur, seolah-olah yang baru saja terjadi hanyalah angin lalu. Ketenangan itu justru membuat dada Raka terasa sesak, seperti ada bara yang dipermainkan oleh embusan angin dingin. Dengan suara lantang, Raka menundukkan tubuhnya dan menatap Sekar lurus di mata. "Ingat baik-baik, perempuan," desisnya sambil menekan tiap kata. "Pasar ini bukan tempat untuk orang keras kepala. Kau pikir senyummu bisa melindungimu dari aku? Mulai hari ini, kau harus setor. Kalau tidak, bukan hanya telurmu yang hancur, tapi seluruh lapakmu akan lenyap dari pasar ini." Kata-kata itu meluncur seperti cambuk yang menyayat udara, membuat pedagang lain kembali menunduk ketakutan. Sekar menatap Raka dengan mata jernih, tanpa membalas ancaman itu dengan amarah. Ia hanya berucap pelan, namun cukup keras untuk terdengar jelas oleh semua orang di sekitar. "Hukum di pasar ini bukan milikmu, kakak. Rezeki datang dari Yang Maha Kuasa, bukan dari genggaman tangan manusia." Kalimat sederhana itu membuat jantung orang-orang berdegup lebih cepat. Bagi telinga biasa, itu hanyalah ucapan seorang gadis desa, tapi bagi Raka, kalimat itu terdengar seperti tantangan yang menamparkan wajahnya. Seketika, wajah Raka memerah, urat-urat di lehernya menonjol. Ia meraih kerah baju Sekar, mengangkatnya sedikit dari kursi, membuat kerumunan menahan napas dalam ketakutan. "Kau benar-benar tak tahu siapa aku," bentaknya dengan suara menggelegar. Suasana pasar yang tadinya riuh kini seakan mati. Hanya suara detak jantung orang-orang yang bisa mereka rasakan di telinga masing-masing. Namun Sekar tidak menjerit, tidak pula memohon. Ia tetap menatap lurus pada mata Raka, seolah melihat sesuatu yang jauh lebih dalam dari sekadar sosok preman kejam. Ada sinar yang muncul samar di bola matanya, membuat genggaman Raka tiba-tiba terasa berat, seakan ada kekuatan tak kasat mata yang menahan. Beberapa detik Raka terdiam, meski ia berusaha menutupi dengan mengeraskan cengkeramannya lagi. Anak buah Raka yang menyaksikan dari belakang mulai resah. Mereka belum pernah melihat pemimpinnya terhenti hanya karena tatapan seorang gadis. Pedagang di sekitar mulai berbisik lirih, sebagian bahkan berani mengangkat kepala, penasaran pada aura aneh yang dipancarkan Sekar. Pasar yang biasanya tunduk pada Raka, untuk sesaat seperti menyaksikan lahirnya sesuatu yang baru, keberanian yang tak biasa. Akhirnya, Raka mendorong Sekar kasar hingga tubuh gadis itu terhuyung ke kursinya kembali. "Baiklah," katanya sambil menatap tajam. "Aku beri kau waktu 3 hari. Jika kau tidak menyerahkan setoran, jangan salahkan aku kalau lapakmu tinggal cerita. Ingat, aku adalah hukum di sini." Setelah mengucapkan itu, Raka berbalik meninggalkan lapak, diiringi sorakan kasar anak buahnya. Sekar hanya merapikan kembali keranjang-keranjang telurnya dengan tenang. Senyum samar terukir di bibirnya, bukan senyum kepasrahan, melainkan senyum yang menyimpan janji akan sesuatu yang lebih besar. Di antara kerumunan yang masih gemetar ketakutan, hanya satu hal yang jelas, hari itu, benih perlawanan telah ditanam. Pasar gede sebentar lagi akan menjadi saksi pertarungan antara keserakahan dan kekuatan tersembunyi yang belum pernah tersingkap. Malam itu, selepas ancaman Raka menggema di telinganya,
Sekar duduk termenung di sudut kamarnya yang sederhana. Lampu minyak kecil menerangi wajahnya, bayangan bergetar di dinding bambu. Di luar, suara jangkrik bersahut-sahutan, seolah menjadi musik pengantar renungannya. 3 hari, itulah waktu yang diberikan Raka. Tapi bagi Sekar, ancaman itu bukanlah sesuatu yang bisa dianggap enteng, karena ia tahu, Raka bukan hanya sekadar preman, melainkan binatang buas yang akan benar-benar melumat siapa saja yang menolak tunduk. Namun, di balik keteduhannya, Sekar menyimpan sesuatu yang tak dimiliki pedagang lain. Ia menutup mata perlahan, dan pikirannya hanyut ke masa kecil yang penuh tempaan keras. Masa lalu yang ia simpan rapat, karena bukan setiap orang bisa menerima kenyataan bahwa seorang penjual telur di pasar ternyata adalah pewaris ilmu sakti yang ditakuti banyak orang. Bertahun-tahun lalu, Sekar kecil diasuh oleh seorang guru tua bernama Ki Jagat Rengga, pendekar sakti yang hidup menyepi di lereng gunung. Sang guru dikenal sebagai pemilik ajian Tapak Sewu, sebuah ilmu pamungkas yang diyakini mampu melipat gandakan kekuatan 1000 tangan dalam sekali hantaman. Ilmu itu bukan sembarangan, hanya diwariskan kepada murid yang memiliki hati bening dan jiwa teguh. Dari puluhan murid yang pernah belajar, hanya Sekar yang dinilai layak. Hari-hari Sekar kecil dipenuhi pelatihan yang berat. Ia berlatih berjalan di atas batu panas, memukul batang pohon hingga berdarah, dan bertapa di sungai deras untuk menguatkan napas. Tidak hanya fisik, Ki Jagat juga melatih batinnya, menahan amarah, menjaga hati dari keserakahan, serta melihat dunia bukan dari mata, melainkan dari nurani. Semua itu ia jalani dengan kesabaran, hingga tubuh mungilnya perlahan menjadi wadah bagi kekuatan yang besar. Sekar, ujar Ki Jagat suatu malam, saat bulan purnama menyinari puncak gunung, ingatlah, Tapak Sewu bukan untuk pamer kekuatan. Ilmu ini adalah amanah. Ia akan menjaga orang yang lemah, bukan menindasnya. Jika suatu hari engkau turun ke dunia ramai, gunakanlah hanya untuk menegakkan keadilan. Kata-kata itu terus terpatri di hati Sekar, bahkan setelah gurunya wafat dan ia harus menapaki hidup sendiri. Sekar menghela napas panjang, membuka matanya kembali. Ingatan itu membuatnya sadar bahwa dirinya tidak boleh gentar pada ancaman Raka. Ia bukan sekadar gadis penjual telur, ia adalah pewaris Tapak Sewu, sang pelindung bagi mereka yang terzalimi. Ancaman Raka hanyalah ujian awal dari jalan panjang yang sudah digariskan untuknya. Namun, Sekar juga tahu bahwa melawan bukanlah pilihan yang bisa diambil sembarangan. Pasar adalah tempat banyak orang menggantungkan hidup. Jika ia melepaskan Tapak Sewu tanpa kendali, bisa jadi orang-orang tak bersalah ikut celaka. Karena itulah, ia harus menunggu saat yang tepat, saat ketika Raka benar-benar melewati batas, untuk menyingkap kekuatan yang selama ini ia sembunyikan. Malam itu, di balik kesunyian desa, Sekar menatap bulan purnama dengan sorot mata penuh tekad. Angin malam berhembus, membawa bisikan masa lalu yang menyatu dengan detak jantungnya. Ia tahu, waktunya sudah semakin dekat. Pertemuan dengan Raka bukanlah kebetulan, melainkan panggilan takdir. Dan Pasar Gede Tegal akan segera menjadi arena ujian pertama bagi pewaris sejati ajian Tapak Sewu. Pagi itu, suasana Pasar Gede kembali ramai. Pedagang sibuk menata dagangan, suara tawar-menawar menggema, dan bau khas pasar bercampur antara keringat, bumbu dapur, dan ikan asin. Namun di tengah riuh itu, ada kegelisahan yang tak kasat mata. Semua orang tahu, hari ini adalah hari kedua dari 3 hari tenggat waktu yang diberikan Raka Gimbal kepada Sekar Ayu. Bisik-bisik menyebar di setiap lorong, apakah gadis penjual telur itu akan menyerah, atau justru menantang sang penguasa pasar. Di markas kecilnya, sebuah warung kosong yang disulap jadi sarang preman, Raka duduk dengan wajah muram. Amarah masih membara di dadanya sejak pertemuan terakhir dengan Sekar. Berani-beraninya perempuan itu menolak aku. Geramnya sambil menghantam meja kayu hingga retak. Anak buahnya terdiam, tak berani menegur, karena mereka tahu bila Raka sudah murka, tak ada yang bisa menahannya. Tak lama kemudian, Raka berdiri dan menunjuk beberapa anak buahnya. Hancurkan lapaknya, jangan sisakan satu butir telur pun. Biar dia tahu, melawan aku artinya menantang maut. Teriaknya lantang. Anak buah yang ditunjuk langsung mengangguk, meski wajah mereka agak ragu. Mereka tahu Sekar gadis biasa, tapi entah kenapa ada firasat aneh yang membuat hati mereka ciut. Namun bagi mereka, melawan perintah Raka adalah bunuh diri, jadi mau tak mau mereka harus berangkat. Siang itu, 4 orang anak buah Raka mendekati lapak Sekar.
Keramaian pasar seketika mereda, orang-orang menyingkir, pura-pura sibuk, tapi mata mereka tak lepas dari kejadian itu. Sekar, seperti biasa, duduk tenang di kursinya, melayani pembeli dengan senyum ramah. Ia seolah tak terusik oleh bayangan gelap yang menghampirinya. "Perempuan, ini sudah waktunya kau belajar tunduk." Salah satu anak buah Raka berteriak, lalu dengan sengaja menendang keranjang telur hingga pecah berserakan. Dua lainnya meraih meja kayu, bersiap mengangkatnya untuk dibanting. Suara tangisan pedagang kecil terdengar, tak sanggup menyaksikan kebiadaban itu. Namun Sekar hanya menoleh perlahan, tatapannya tajam namun tetap teduh, membuat langkah para preman itu terhenti sesaat. Tiba-tiba, salah satu preman mengayunkan tangan untuk menamparkan Sekar. Namun anehnya, sebelum tangannya menyentuh wajah gadis itu, tubuhnya terhuyung ke belakang, seakan dipukul kekuatan tak terlihat. Ia terlempar ke tanah, mulutnya berdarah. Tiga temannya terperanjat, buru-buru menyerbu, tapi hal serupa terjadi. Tubuh mereka terpental satu persatu, menabrak gerobak sayur dan jatuh menjerit kesakitan. Kerumunan pasar ternganga, tak ada yang melihat Sekar bergerak, namun keempat preman itu tumbang seolah dihantam badai. Bisik-bisik mulai terdengar, "Ilmu apa itu? Dia bukan gadis biasa, astaga, mungkinkah dia punya ajian?" Suasana pasar yang tadinya dipenuhi ketakutan, kini dipenuhi keterkejutan yang tak kalah besar. Sekar hanya duduk kembali, merapikan keranjang telurnya, seolah tidak terjadi apa-apa. Senyumnya tetap lembut, seakan yang ia lakukan hanyalah mengusir lalat yang hinggap di dagangannya. Tapi dalam hati, ia tahu, ia baru saja membuka sedikit tabir kekuatannya. Dan kabar tentang kejadian ini pasti akan segera sampai ke telinga Raka Gimbal, membuat amarahnya semakin membara. Pertempuran yang lebih besar sudah tidak bisa dihindari lagi. Sore itu, kabar tumbangnya 4 anak buah Raka Gimbal sudah beredar cepat dari mulut ke mulut. Pasar gede mendadak penuh bisik-bisik yang mengguncang. Para pedagang yang biasanya tunduk, kini diam-diam menaruh harapan pada Sekar. Mereka berbisik bahwa mungkin inilah saatnya kekuasaan Raka runtuh. Namun, bagi Raka sendiri, kabar itu adalah bara api yang menyulut egonya. Tak pernah sekalipun ia dihina sedemikian rupa, apalagi oleh seorang perempuan yang dianggapnya tak berarti. Dengan wajah garang dan tubuh tegang, Raka melangkah ke pasar diiringi belasan anak buahnya. Setiap langkah kakinya membuat orang-orang buru-buru menyingkir, menempel ke dinding-dinding kios, menyisakan jalan panjang yang seakan menjadi arena kehormatan. Tak ada lagi wajah ramah di wajah Raka, hanya amarah yang siap meledak. "Mana perempuan itu?" Suaranya menggelegar, mengguncang lorong pasar hingga semua mata tertuju pada satu titik, lapak sederhana tempat Sekar duduk. Sekar tetap di sana, dengan ketenangan yang sama. Ia sedang menata telur-telurnya kembali, seolah kedatangan Raka hanyalah angin lewat. Ketika bayangan besar Raka akhirnya menutupi lapaknya, Sekar baru menoleh, menatapnya dengan sorot mata teduh. "Kau datang lebih cepat dari yang kuduga, kakak," ucapnya lembut, membuat Raka semakin murka karena dianggap diremehkan. "Cukup basa-basi," bentak Raka, lalu tanpa aba-aba, tangannya yang sebesar batu bata melayang hendak menghantam meja kayu. Namun sebelum pukulan itu mendarat, Sekar hanya menggerakkan jemarinya pelan. Entah bagaimana, tubuh Raka terpental setengah meter ke belakang, membuat meja dagangan tetap utuh tanpa retak. Semua orang yang menyaksikan terbelalak, tak percaya bahwa preman sebesar Raka bisa terhempas tanpa satu pun tangan menyentuhnya. Raka bangkit dengan terengah, wajahnya memerabukan hanya karena sakit, tapi juga karena malu. Sorak kecil mulai terdengar dari kerumunan, meski cepat-cepat ditahan karena takut ketahuan. Bagi para pedagang, kejadian itu bagaikan mukjizat. Untuk pertama kalinya, mereka melihat sang penguasa pasar terguncang. Namun bagi Raka, itu adalah penghinaan yang tak bisa dibiarkan hidup-hidup. Dengan geraman marah, Raka menyerbu lagi, kali ini dengan pukulan beruntun. Udara di sekitarnya berdesing, tanda tenaga kasar yang dikerahkan penuh. Sekar hanya melangkah kecil ke samping, lalu mengibaskan tangannya. Satu hentakan ringan membuat tubuh Raka kembali terdorong, menabrak gerobak sayur hingga roda kayunya patah. Kerumunan menahan napas, sebagian bahkan berteriak kaget. Sekar tidak mengejar, tidak pula menyerang. Ia hanya berdiri dengan tenang, menatap Raka yang berusaha bangkit lagi. "Aku tidak ingin melawanmu, kakak," ucapnya lirih namun jelas. "Tapi jangan pernah menginjak-injak orang lemah hanya untuk keserakahanmu." Kata-kata itu menusuk hati banyak orang,
Namun bagi Raka, kalimat itu bagaikan bara yang membakar abis harga dirinya. Dengan napas terengah, Raka berusaha berdiri tegak. Matanya merah menyala, wajahnya penuh amarah yang tak terkendali. "Aku bersumpah, perempuan, kau akan menyesal sudah membuatku terjatuh di depan semua orang," teriaknya. Sementara itu, Sekar hanya memandangnya dengan senyum samar, seakan tahu bahwa ini hanyalah awal dari badai besar yang akan segera datang. Kejadian sore itu menjadi bahan pembicaraan paling hangat di seluruh sudut pasar gede. Para pedagang yang biasanya ketakutan kini diam-diam tersenyum, bahkan ada yang berani berbisik di balik dagangannya. Raka Gimbal akhirnya kena batunya. Kabar tentang dirinya terhempas oleh seorang gadis penjual telur menyebar secepat angin, dari lorong pasar hingga ke warung-warung kopi. Harga diri Raka yang selama ini menjulang tinggi, kini tercabik di hadapan orang-orang yang dulu ia kuasai dengan tangan besi. Raka sendiri, dengan wajah lebam dan pakaian berantakan, berjalan terhuyung meninggalkan pasar. Anak buahnya yang biasanya gagah mengikuti, kini hanya bisa menunduk malu, tak berani menatap mata pedagang. Suasana seolah terbalik, dulu orang-orang menyingkir karena takut, kini mereka menyingkir sambil menahan tawa. Bagi seorang penguasa jalanan seperti Raka, itu lebih sakit daripada luka fisik. Setibanya di markas, Raka mengamuk. Ia menendang meja, memecahkan botol, dan melayangkan pukulan ke dinding hingga berdarah. "Tidak mungkin, perempuan itu, dia bukan manusia biasa," teriaknya. Anak buahnya hanya terdiam, ada yang mulai goyah kesetiaannya. Mereka mulai berpikir, mungkin kekuasaan Raka sudah sampai di ujung. Di sisi lain, Sekar kembali melanjutkan hidupnya seperti biasa. Pagi-pagi ia sudah berada di lapak, melayani pembeli dengan senyum tulus, seakan tak pernah terjadi apa-apa. Namun, di balik ketenangan itu, ia tahu bahaya semakin dekat. Raka bukan tipe orang yang bisa menerima kehinaan. Ia akan datang lagi, dan kali ini pasti membawa amarah yang lebih besar, mungkin juga ilmu hitam yang lebih berbahaya. Malam hari, di sebuah warung remang-remang, Raka duduk bersama beberapa preman dari luar kota. Dengan suara serak bercampur amarah, ia bercerita tentang perempuan sakti yang telah mempermalukannya. Salah satu preman dari Brebes menyeringai sinis. "Kalau benar dia punya ajian, kau harus balas dengan ajian juga. Kalau tidak, kau akan kehilangan pasar itu selamanya." Kalimat itu menusuk Raka, membuatnya berpikir bahwa inilah saatnya ia mencari kekuatan yang lebih besar. Sementara itu, para pedagang kecil mulai mendatangi Sekar diam-diam, berterima kasih dengan mata berkaca-kaca. "Mbak Sekar, kami merasa baru bisa bernapas lega setelah bertahun-tahun. Tolong jangan tinggalkan pasar ini," kata seorang ibu penjual sayur. Sekar hanya tersenyum dan mengangguk, tapi dalam hatinya ia tahu, beban yang ia pikul kini bukan lagi sekadar melindungi dirinya, melainkan juga orang-orang yang bergantung padanya. Raka yang semakin terpojok merasa harga dirinya tercabik. Ia tidak bisa tidur, bayangan wajah Sekar selalu menghantui pikirannya. Bukan sebagai sosok cantik, tapi sebagai penghinaan yang tak bisa dihapus. Setiap kali ia menutup mata, ia kembali melihat tubuhnya terhempas oleh kekuatan yang tak terlihat. Amarah itu semakin membakar, berubah menjadi dendam membara. Dan pada akhirnya, di tengah malam yang sunyi, Raka berdiri di depan cermin, menatap wajahnya sendiri yang lebam. "Aku tidak akan berhenti, sebelum perempuan itu sujud di kakiku," bisiknya lirih tapi penuh tekad. Dalam bayangannya, langkah menuju dunia ilmu hitam dan ajian sudah terbuka. Pertarungan sebenarnya baru saja dimulai. Malam itu, setelah sumpah dendamnya terucap, Raka Gimbal berjalan tanpa tujuan menyusuri jalanan sepi kota Tegal. Lampu-lampu jalan berkelip redup, menambah kelam pikirannya. Di telinganya, suara ejekan para pedagang pasar masih terngiang, seakan menusuk jantungnya berkali-kali. Harga dirinya sebagai penguasa pasar gede hancur berkeping, dan satu-satunya jalan baginya kini hanyalah membalas dengan cara apapun, bahkan jika harus menempuh jalan yang gelap. Kabar tentang orang sakti yang mampu menurunkan ajian pamungkas sampai ke telinga Raka. Ada seorang dukun tua di pinggiran hutan Banyu Mudal yang konon menguasai ilmu hitam berbahaya. Orang-orang menyebutnya Ki Jagal Asmoro, seorang pertapa yang rela menjual jiwanya demi kekuatan. Banyak yang pernah mencari ajarannya, tapi tak semua kembali hidup. Bagi Raka, semua itu bukan halangan, asal dendamnya bisa terbayar. Dengan tekad membara, Raka berangkat menuju hutan itu seorang diri. Malam gelap tanpa bulan, hanya suara serangga dan desir angin yang menemani langkahnya.
Setiap pohon besar yang ia lewati terasa seperti bayangan raksasa yang menertawakannya. Namun rasa takut tertelan oleh amarah yang mendidih. Di lubuk hatinya, hanya ada satu bayangan, wajah Sekar Ayu yang membuatnya terhempas. Setelah menempuh perjalanan melelahkan, Raka tiba di sebuah gubuk reot di tengah hutan. Asap tipis mengepul dari dalam, bau kemenyan menyengat menusuk hidung. Dari balik pintu kayu yang lapuk, suara paros seorang tua menggema. "Aku sudah menunggumu, Raka Gimbal." Suara itu membuat bulu kuduknya berdiri. Ia belum mengetuk, tapi dukun itu seakan sudah tahu kedatangannya. Raka melangkah masuk dengan dada membusung, meski keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya. Ki Jagal Asmoro duduk bersila di tikar anyaman, tubuhnya kurus dengan mata merah menyala. Tatapannya menembus, membuat Raka hampir kehilangan nyali. "Aku tahu apa yang kau cari," gumam sang dukun. "Kekuatan untuk menundukkan perempuan sakti itu, bukan?" Raka terperanjat, tapi buru-buru mengangguk. "Ilmu itu ada, ajian pamungkas yang bisa membuatmu sekuat singa, seganas badai. Namun syaratnya berat." Ki Jagal Asmoro tersenyum sinis. "Kau harus menyerahkan bukan hanya tenaga, tapi juga darah. Kau harus siap menanggung kutukan sepanjang hidupmu." Raka mendengus, menepuk dadanya. "Aku tidak peduli, asal aku bisa membuat perempuan itu sujud, aku rela kehilangan segalanya." Dukun tua itu lalu mengeluarkan kendi berisi cairan hitam pekat, menyerahkannya pada Raka. "Minumlah, dan kau akan membuka gerbang ajian, Bajrakala. Tapi ingat, setiap kekuatan ada bayangannya. Semakin besar tenagamu, semakin gelap pula jiwamu." Raka menatap kendi itu sesaat, lalu tanpa ragu menenggaknya. Cairan pahit dan panas langsung membakar tenggorokan, membuat tubuhnya gemetar hebat. Jeritan Raka menggema di hutan malam itu. Urat-urat di tubuhnya menegang, matanya merah darah, dan tubuhnya seperti meledak oleh energi gelap. Ki Jagal Asmoro hanya tertawa lirih, seolah menikmati penderitaan murid barunya. Malam itu, lahirlah kembali Raka Gimbal, bukan lagi sekadar preman pasar, melainkan manusia yang menapaki jalan gelap untuk membalas dendam, dan ia bertekad, Sekar Ayu akan merasakan murka yang tak pernah ada sebelumnya. Keesokan harinya, pasar gede terasa berbeda. Langit pagi yang biasanya cerah justru mendung, seolah alam pun enggan memberi terang. Pedagang sibuk menata dagangan, tapi suasana dipenuhi kecemasan. Sejak kabar kekalahan Raka Gimbal beredar, banyak yang berharap hari-hari kelam pasar telah berakhir. Namun bisikan-bisikan gelisah mulai muncul, ada yang melihat Raka kembali dengan wajah asing, ada yang merasakan hawa dingin saat namanya disebut. Menjelang siang, kengerian itu terjawab. Raka muncul di pintu gerbang pasar. Tubuhnya masih besar seperti biasa, tapi ada yang berubah. Matanya merah menyala, langkahnya berat namun mantap, dan setiap tarikan napasnya seperti menebar hawa panas sekaligus dingin. Orang-orang yang melihatnya langsung merinding, sebagian berlari menyingkir, sebagian lagi hanya bisa terpaku ketakutan. Setiap langkah Raka meninggalkan jejak mencekam. Kucing-kucing pasar yang biasanya berkeliaran mendadak kabur, ayam-ayam pedagang berkokok panik, bahkan lampu-lampu minyak di beberapa kios tiba-tiba padam. Pedagang mulai berbisik, dia sudah belajar ilmu hitam, Raka bukan manusia biasa lagi. Kalimat itu membuat suasana pasar semakin mencekam. Anak buah Raka yang kemarin lari terbirit-birit kini kembali berdiri di sisinya, tapi dengan wajah berbeda, penuh keangkuhan karena yakin sang pemimpin sudah memperoleh kekuatan baru. Mereka berteriak-teriak, mengusir orang yang berdiri di jalannya. Hormat pada penguasa pasar, tak ada yang bisa menandingi Raka Gimbal lagi. Teriak salah satunya, membuat orang-orang makin menunduk, takut melihat wajah sang preman. Sekar Ayu, yang sedang melayani pembeli di lapaknya, ikut merasakan hawa aneh itu. Angin tiba-tiba berhembus dingin, telur-telurnya bergetar pelan di keranjang. Ia menoleh perlahan, dan tatapannya bertemu dengan mata merah Raka. Seketika jantungnya berdegup kencang. Ia tahu, laki-laki itu sudah berubah, dan pertemuan kali ini tidak akan sama dengan sebelumnya. Raka mendekat dengan senyum bengis. "Akhirnya aku kembali, perempuan. Kau kira bisa mempermalukan aku di depan semua orang. Sekarang lihatlah, siapa yang akan bertekuk lutut." Suaranya dalam, serak, namun menggema, seolah keluar bukan hanya dari mulutnya, tapi juga dari bayangan gelap yang mengikutinya. Sekar hanya diam, menatapnya dengan sorot penuh kewaspadaan. Kerumunan pedagang menahan napas. Mereka tahu, bentrokan besar akan segera terjadi. Ada yang berdoa lirih,
ada yang memeluk dagangannya seolah itu bisa melindungi mereka. Pasar gede yang biasanya riuh kini hening, hanya menyisakan suara angin yang membawa firasat buruk. Semua mata tertuju pada dua sosok, Raka yang dikuasai ajian gelap, dan Sekar yang menyimpan rahasia Tapak Sewu. Dalam keheningan itu, Sekar akhirnya membuka suara. Kalau jalan gelap yang kau pilih, Raka, maka biarlah pasar ini menjadi saksi. Bukan siapa yang paling kuat, tapi siapa yang paling benar. Ucapannya tenang, tapi bagai petir yang menyambar dada Raka. Wajah sang preman berubah muram, penuh amarah yang siap meledak. Pertarungan besar yang selama ini ditunggu-tunggu, akhirnya tak bisa lagi dihindari. Hening pasar pecah ketika Raka melangkah maju, hawa panas bercampur dingin menguar dari tubuhnya. Matanya yang merah menyala membuat orang-orang terpaksa memalingkan wajah. Sekar tetap berdiri di tempatnya, jemari tangannya perlahan merapat, memancarkan aura ketenangan. Dua kekuatan yang berbeda, satu gelap penuh dendam, satu terang penuh keteguhan, akan segera bertabrakan di tengah pasar gede. Raka mengangkat tangannya, dan seketika udara di sekelilingnya bergetar. Dari telapak tangannya, asap hitam pekat keluar, melayang seperti kabut yang hendak menelan seluruh lapak. Pedagang menjerit ketakutan, beberapa lari terbirit-birit meninggalkan barang dagangan. Inilah ajian Bajrakala, teriak Raka dengan suara bergemuruh. Tak ada yang bisa menahannya, bahkan kau, perempuan. Sekar tidak gentar, ia menutup mata sejenak, menarik napas panjang, lalu menginjakkan kakinya perlahan ke tanah. Dari telapak kakinya, getaran aneh menjalar, membuat debu di sekitarnya berputar. Tangannya terangkat, dan dalam sekejap, hawa lembut berubah menjadi pancaran cahaya putih yang menyilaukan. Orang-orang menutup mata, namun mereka bisa merasakan hawa damai menyelimuti tubuh mereka. Tapak Sewu, bukalah jalannya, bisik Sekar lirih. Dua kekuatan itu akhirnya bertemu. Asap hitam Bajrakala bertubrukan dengan cahaya putih Tapak Sewu, menghasilkan ledakan besar yang membuat kios-kios bergetar dan genteng pasar berjatuhan. Suara benturan itu bagaikan guntur, menggema hingga ke sudut-sudut pasar. Orang-orang yang masih bertahan hanya bisa tiarap, berdoa agar tempat itu tidak runtuh. Raka tertawa keras di tengah ledakan. Hahaha, akhirnya kau memperlihatkan wujud aslimu, Sekar. Kau memang bukan manusia biasa. Tawa itu terdengar gila, penuh kepuasan sekaligus dendam. Namun wajahnya berubah muram ketika asap hitamnya mulai terkikis oleh cahaya Tapak Sewu. Tubuhnya sedikit terdorong ke belakang, sesuatu yang belum pernah ia rasakan selama ini. Sekar membuka matanya, tatapannya tajam namun tetap teduh. Kekuatanmu hanya membawa kehancuran, Raka. Aku tidak melawan demi diriku, tapi demi orang-orang yang kau tindas. Jika kau teruskan, pasar ini akan jadi kuburanmu sendiri. Kata-kata itu membuat sebagian pedagang menitikkan air mata, ada harapan yang selama ini hilang, kini muncul kembali. Raka meraung marah, urat-urat di tubuhnya menegang, Bajrakala dalam dirinya mengamuk. Dengan sisa tenaga, ia mendorongkan kedua tangannya, menyalurkan energi gelap lebih besar. Gelombang hitam melesat, menghantam cahaya Sekar. Untuk sesaat, keduanya terjebak dalam pusaran energi, tubuh mereka seolah membeku di tengah medan gaib yang tak terlihat. Pertarungan itu belum menemukan pemenang. Tapi satu hal pasti, pasar gede bukan lagi sekadar tempat jual beli. Ia telah menjadi arena pertarungan dua kekuatan besar, cahaya dan kegelapan, kebenaran dan dendam. Dan semua orang yang menyaksikannya tahu, apapun hasilnya, sejarah pasar itu tak akan pernah sama lagi. Ledakan energi di tengah pasar perlahan mereda, menyisakan asap tebal yang menyelimuti hampir seluruh lapak. Pedagang yang bersembunyi di balik gerobak mulai mengintip dengan wajah pucat. Dari balik kabut, suara raungan terdengar, bukan lagi suara manusia sepenuhnya, melainkan seperti gabungan antara manusia dan binatang buas. Itu suara Raka Gimbal, tubuhnya kini benar-benar dikuasai oleh amukan ajian Bajrakala. Mata Raka menyala semakin merah, urat-urat hitam menjalar di wajah dan lengannya. Nafasnya berat, setiap hembusannya menimbulkan hawa panas yang membakar dedaunan kering di sekitarnya. Sekar, kau pikir bisa mengalahkanku? Bajrakala tidak bisa ditundukkan oleh cahaya kecilmu. Teriaknya dengan suara parau bergemuruh. Ia menghantam tanah dengan kakinya, dan retakan memanjang membelah lantai pasar, membuat orang-orang menjerit ketakutan. Sekar berdiri tegak, meski tubuhnya sedikit terdorong ke belakang akibat gelombang energi tadi. Tatapannya masih tenang, tapi dalam hatinya ia mulai khawatir.
Ajian yang dipakai Raka tampak semakin liar, bukan hanya menarget dirinya, melainkan juga membahayakan orang-orang sekitar. Jika aku tak segera menghentikannya, seluruh pasar bisa hancur, batinnya. Ia meneguhkan hati, mengingat sumpah Tapak Sewu, melindungi yang lemah dengan cahaya ketulusan. Tiba-tiba Raka melompat ke udara dengan kekuatan luar biasa. Tubuh besarnya berputar, kedua tangannya mengeluarkan pusaran asap hitam yang semakin pekat. Hancur, teriaknya, lalu menghantamkan pusaran itu ke arah lapak-lapak. Orang-orang berteriak panik, beberapa mencoba melarikan diri. Namun sebelum pusaran itu mendarat, Sekar menghentakkan kaki kanannya. Getaran lembut merambat, menciptakan perisai cahaya yang menyelimuti para pedagang. Ledakan besar pun terjadi. Pusaran hitam menghantam perisai cahaya, menghasilkan gelombang dahsyat yang membuat genteng pasar berhamburan. Namun perisai itu bertahan, melindungi orang-orang di baliknya. Para pedagang terdiam, sebagian menangis haru menyadari bahwa Sekar benar-benar mempertaruhkan dirinya demi mereka. "Ya Allah, lindungi Mbak Sekar," bisik seorang ibu penjual sayur. Raka semakin murka melihat serangannya digagalkan. Bajrakala dalam tubuhnya mulai berkuasa penuh, membuat pikirannya kabur. Ia mengaum, tubuhnya bergetar seperti hendak meledak, lalu dengan mata liar ia menatap Sekar. "Kau harus mati." Suaranya bergema, membuat anak-anak menangis ketakutan. Aura hitam kini menyelimuti hampir seluruh tubuhnya, menjadikannya seperti bayangan raksasa yang siap menelan apapun. Sekar tahu inilah titik berbahaya. Ajian itu bukan lagi sekadar kekuatan, melainkan kutukan yang melahap jiwa pemiliknya. Jika dibiarkan, Raka bisa kehilangan dirinya sepenuhnya dan menjadi makhluk buas tanpa kendali. Dengan hati yang berat, Sekar menyiapkan jurus lanjutan Tapak Sewu, jurus yang jarang ia gunakan karena bisa menguras seluruh tenaganya. "Maafkan aku, Raka," bisik Sekar lirih, tatapannya penuh iba meski musuh di depannya hendak membunuhnya. "Aku harus menyelamatkan pasar ini, meski harus melawanmu dengan sepenuh tenaga." Ia merapatkan kedua telapak tangannya, cahaya putih semakin terang, menandakan benturan besar berikutnya akan segera terjadi. Pasar gede pun menahan napas, menanti takdir yang akan ditulis di tengah pertarungan mereka. Asap pekat masih bergulung di udara, menyelimuti pasar gede yang kini tampak seperti medan perang. Pedagang bersembunyi di balik lapak-lapak, tubuh mereka gemetar, doa-doa lirih tak berhenti dipanjatkan. Di tengah kengerian itu, Sekar berdiri tegak, tubuhnya dipenuhi aura cahaya lembut yang semakin lama semakin terang. Wajahnya serius, tapi sorot matanya tetap teduh, sebuah ketenangan yang lahir dari keyakinan pada kebenaran. Raka, yang dikuasai penuh oleh Bajrakala, meraung ganas. Tubuhnya tampak membesar, seolah bayangan hitam yang menyelimuti dirinya berubah menjadi sosok raksasa. Nafasnya menggelegar, tangannya berdenyut seperti hendak merobek udara. "Sekar, aku akan menghancurkanmu. Pasar ini, orang-orang ini, semuanya akan musnah," teriaknya dengan suara parau bercampur dengusan iblis. Sekar menutup mata, menarik napas panjang. Tapak Sewu bukan sekadar jurus, melainkan doa 1000 tangan yang akan melindungi mereka yang tertindas, bisiknya. Ia lalu merapatkan kedua telapak tangannya di dada, dan perlahan membukanya. Dari celah tangannya, cahaya putih menyilaukan memancar, membentuk ribuan telapak tangan halus yang berputar di sekeliling tubuhnya. Pedagang yang melihatnya sampai menitikkan air mata, seakan menyaksikan wujud malaikat di tengah pasar. Raka meraung semakin murka, ia menghantamkan kedua tangannya ke tanah, memanggil pusaran Bajrakala yang kini berubah menjadi badai hitam berputar. Putaran itu menyedot genteng, papan kayu, bahkan debu pasar, lalu diarahkan langsung ke arah Sekar. Udara bergetar, tanah bergetar, orang-orang menjerit histeris. "Sekarang kau akan hancur bersama kekuatanmu, perempuan." Sekar membuka mata, tatapannya tajam menusuk pusaran kegelapan itu. Ia mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi, dan 1000 telapak cahaya Tapak Sewu menyalak bagai bintang jatuh. Tangan-tangan cahaya itu berputar cepat, menutup jalur pusaran hitam, lalu menghantamnya dengan kekuatan berlipat. Ledakan dahsyat pun terjadi, cahaya dan kegelapan bertubrukan, menghasilkan dentuman keras yang terdengar hingga keluar pasar. Orang-orang yang menyaksikan hanya bisa tiarap, menutup telinga, menahan gemetar. Hawa panas dan dingin bergantian menyapu tubuh mereka, membuat bulu kuduk berdiri. Saat asap mulai mereda, terlihat Raka terdorong ke belakang, tubuhnya terguncang hebat, wajahnya pucat. Bajrakala yang menyelimuti dirinya tampak goyah,
bergetar seperti hendak pecah. Sekar, meski napasnya terengah dan wajahnya pucat karena menguras tenaga, masih berdiri tegak. Cahaya di sekelilingnya belum padam, 1000 telapak tangan itu masih melayang, siap melindungi. Ia menatap Raka dengan sorot mata penuh iba. "Berhentilah, Raka. Kegelapan itu bukan kekuatan, melainkan belenggu yang akan membinasakanmu," ucapnya lirih, tapi suaranya terdengar jelas oleh semua orang. Namun Raka, dengan sisa tenaganya, justru tertawa keras. "Hahaha, kau pikir aku akan menyerah? Tidak, Sekar, Bajrakala akan bangkit lagi, dan saat itu, kau tak akan mampu berdiri." Urat-urat hitam di tubuhnya kembali berdenyut, tanda ajian itu belum sepenuhnya padam. Pertarungan mereka belum berakhir, justru baru memasuki fase yang lebih berbahaya. Tubuh Raka bergetar hebat, seperti ada dua kekuatan yang saling tarik-menarik di dalam dirinya. Bajrakala yang semula tampak menguasai penuh, kini justru mulai melahap tuannya sendiri. Urat-urat hitam merambat di kulitnya, wajahnya berubah menyeramkan, matanya memeras seolah terbakar dari dalam. Jeritan yang keluar dari mulutnya bukan lagi sekadar amarah, tapi juga kesakitan yang menyayat hati. "Raka, kau sedang dimakan oleh kekuatanmu sendiri," ujar Sekar dengan suara bergetar. Ia masih berdiri dengan aura tapak sewu yang berputar di sekelilingnya, meski tubuhnya mulai melemah. Nafasnya tersengal, tapi sorot matanya penuh iba. Para pedagang yang bersembunyi kini mengintip, sebagian mulai menangis, melihat preman yang dulu mereka takuti kini berubah menjadi monster terkutuk. Namun bukannya berhenti, Raka malah menertawakan penderitaannya. "Hahaha, kau lihat, Sekar, inilah harga dari kekuatan sejati. Aku tak peduli tubuhku hancur, asalkan aku bisa meremukkanmu dan semua yang kau lindungi." Suaranya parau, bercampur dengan geraman Bajrakala. Setiap langkah yang ia ambil membuat tanah retak, udara bergetar, dan aura kegelapan semakin menekan semua yang ada di sekitar. Sekar menggenggam kedua tangannya erat. Ia tahu serangan frontal akan sangat berisiko. Tapak sewu memang kuat, tapi tubuhnya sudah mulai goyah karena menguras tenaga sejak awal pertarungan. "Jika aku lengah sedikit saja, semua orang di pasar ini akan binasa," pikirnya. Keringat dingin menetes, namun tekad di hatinya tetap menyala. Tiba-tiba, Raka menghantam dadanya sendiri, seolah memanggil Bajrakala agar menyatu lebih dalam. Tubuhnya langsung mengembang, otot-ototnya menegang, kulitnya memucat, dan suara-suara aneh terdengar dari dalam tubuhnya, seperti jeritan ribuan arwah. Pedagang berteriak histeris, beberapa bahkan pingsan karena ketakutan. Kini Raka bukan lagi manusia, ia menjelma sosok iblis hidup yang tak bisa dikenali. Sekar menutup mata sejenak, menahan gemetar. "Tapak sewu, berilah aku kekuatan untuk menahan amukan kegelapan ini," bisiknya lirih. Saat ia membuka mata kembali, 1000 telapak cahaya di sekelilingnya berpendar lebih terang, membentuk lingkaran pelindung yang menutupi seluruh area pasar. Orang-orang yang bersembunyi mulai merasa hangat, seolah ada kekuatan yang melindungi mereka dari teror di depan mata. Raka meraung keras, suaranya memecahkan keheningan. Ia melompat tinggi, lalu menghantamkan tinjunya yang dipenuhi aura Bajrakala ke arah Sekar. Tanah berguncang hebat, udara terbelah, dan kekuatan itu menghantam perisai tapak sewu dengan dentuman menggelegar. Cahaya dan kegelapan kembali bertubrukan, membuat pasar seperti kiamat kecil. Saat debu mulai turun, terlihat Sekar masih berdiri, meski lututnya hampir roboh, ia berhasil menahan serangan mematikan itu. Sementara Raka, yang tubuhnya semakin dipenuhi Bajrakala, mulai terengah-engah. Nafasnya berat, wajahnya semakin berubah seperti monster. Satu hal jelas, tubuhnya kini menjadi medan pertempuran antara manusia yang tersisa dalam dirinya, dan kutukan Bajrakala yang tak kenal ampun. Raka berdiri dengan tubuh yang semakin mengerikan. Kulitnya pecah-pecah, darah hitam menetes dari pori-porinya, sementara urat Bajrakala semakin menonjol, berdenyut seperti ular hidup. Nafasnya berat, setiap hembusan seperti hembusan api neraka. Orang-orang yang bersembunyi sudah hampir putus asa, sebagian berdoa lirih, berharap keajaiban datang dari tangan Sekar. Sekar memejamkan mata, lalu menengadah ke langit. Cahaya tapak sewu yang melingkupi tubuhnya mulai bergetar lembut, tidak lagi tampak seperti jurus penghancur, melainkan seperti cahaya doa. Ajian tapak sewu bukan hanya untuk melawan, tapi juga untuk menyembuhkan, bisiknya lirih. Di telapak tangannya, cahaya mulai menyatu, membentuk lingkaran putih keemasan yang berdenyut pelan, penuh ketenangan. Raka melihat itu dan meraung marah.
Sekar, jangan pikir kau bisa menyelamatkanku. Aku sudah memilih jalanku. Bajrakala adalah darah dan dagingku sekarang. Teriaknya, ia lalu menghantam tanah, membuat retakan panjang menuju tempat Sekar berdiri. Getaran itu membuat pedagang yang bersembunyi jatuh tersungkur, histeris ketakutan. Namun Sekar tetap tak bergeming. Ia mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi, lalu menurunkannya perlahan. 1000 telapak cahaya tapak Sewu yang semula melindungi pasar kini berubah arah, mengelilingi tubuh Raka. Bukan untuk menyerang, melainkan untuk membungkusnya dalam cahaya. Doa 1000 jiwa, semoga membebaskanmu dari kegelapan, Raka, ucapnya lirih. Cahaya itu merasuk ke tubuh Raka, menembus lapisan Bajrakala yang membungkusnya. Raka berteriak kesakitan, jeritan yang menggema hingga ke ujung pasar. Tubuhnya kejang-kejang, seolah sedang dikoyak dari dalam. Sorot matanya yang tadinya merah menyala kini berkedip, sesaat kembali jernih, sebelum lagi-lagi ditelan kegelapan. Pertarungan batin mulai terlihat jelas. Sekar, hentikan, kau membunuhku, teriak Raka sambil menggeliat. Tetapi di balik raungan itu, suara lirihnya yang asli terdengar samar, Sekar, tolong aku. Suara itu membuat Sekar semakin menitikkan air mata. Ia tahu, di balik segala kesombongan dan kegelapan, masih ada hati manusia dalam diri Raka yang menjerit minta diselamatkan. Cahaya tapak Sewu semakin kuat, semakin terang, membentuk ribuan telapak tangan yang kini seperti merangkul tubuh Raka. Bukan dengan kekerasan, melainkan dengan kelembutan seorang ibu yang menenangkan anaknya. Pedagang yang menyaksikan adegan itu terdiam, beberapa mulai terisak, menyadari bahwa pertarungan ini bukan lagi sekadar antara dua ilmu, melainkan antara kasih sayang dan kutukan. Raka akhirnya jatuh berlutut, tubuhnya bergetar hebat. Bajrakala yang menyelimuti dirinya meronta, melepaskan jeritan ribuan arwah yang terkunci di dalamnya. Cahaya tapak Sewu mulai mengupas lapisan kegelapan itu, sedikit demi sedikit. Namun Sekar tahu, momen ini adalah yang paling berbahaya, karena Bajrakala, jika terpojok, bisa meledak dan menghancurkan semuanya. Tubuh Raka bergetar semakin hebat, suaranya berubah menjadi campuran jeritan manusia dan geraman iblis. Dari tubuhnya, asap hitam mulai mengepul deras, membentuk pusaran yang makin membesar. Bajrakala, yang terus terdesak cahaya tapak Sewu, kini memberontak dengan buas, seolah tak rela kehilangan tubuh yang sudah lama dikuasainya. Pasar gede kembali berguncang, genteng dan papan lapak beterbangan, udara menjadi pekat penuh tekanan. Sekar merasakan itu, hatinya tercekat, napasnya semakin berat. Ini saatnya, Bajrakala akan meledak. Pikirnya, cahaya tapak Sewu di tubuhnya bergetar hebat, memberi isyarat bahwa kegelapan yang terdesak sedang mengumpulkan energi terakhir untuk menghancurkan segalanya. Pedagang yang bersembunyi mulai menjerit histeris, sebagian berlari keluar pasar meski resikonya besar, hanya ingin jauh dari malapetaka itu. Raka berteriak dengan suara menggelegar, "Sekarrr. Jika aku harus binasa, maka aku akan menyeretmu, mereka, dan seluruh pasar ini bersamaku." Urat-urat hitam di tubuhnya pecah, memancarkan darah yang langsung berubah menjadi api hitam. Aura kegelapan memekakkan telinga, dan pusaran Bajrakala mulai berputar lebih cepat, siap meledak kapan saja. Sekar menggertakkan giginya, matanya berkaca-kaca. Kalau aku membiarkan ledakan ini terjadi, semua orang akan mati, bahkan Raka akan hilang selamanya. Ia lalu menekapkan kedua telapak tangannya di dada, dan 1000 cahaya tapak Sewu menyalak lebih terang, menyatu menjadi satu sinar raksasa. Aku harus menahannya, meski harus mengorbankan hidupku, bisiknya lirih. Cahaya itu lalu melingkupi seluruh tubuh Raka, mencoba meredam pusaran Bajrakala yang semakin liar. Raka meraung, tubuhnya seperti disobek dari dalam. Jeritan itu membuat bulu kuduk siapapun berdiri. Pedagang yang masih bertahan di dalam pasar hanya bisa bersujud, memohon keselamatan. Suasana pasar kini seperti kiamat kecil, antara hidup dan mati diputuskan dalam satu momen. Ledakan akhirnya tak bisa dielakkan. Pusaran hitam pecah dengan dentuman dahsyat, mengirimkan gelombang kejut yang mengguncang seluruh kota Tegal. Namun di tengah ledakan itu, cahaya tapak Sewu mengembang bagai payung raksasa, menahan semburan energi gelap agar tidak menyebar. Sekar berteriak keras, suaranya bergema bersama cahaya, doa 1000 jiwa. Tubuh Sekar terhempas, darah segar keluar dari mulutnya, tapi ia tetap berdiri tegak menahan ledakan itu. Raka pun terjatuh, tubuhnya bergelimang asap hitam yang semakin menipis. Untuk pertama kalinya,
wajahnya terlihat seperti manusia lagi, pucat, lemah, dan penuh penderitaan. Namun di matanya, ada secercah kesadaran yang mulai kembali. Saat debu perlahan mengendap, pasar gede porak-poranda. Namun ajaibnya, para pedagang selamat, meski terguncang ketakutan. Mereka memandang ke arah Sekar yang masih berdiri dengan tubuh gemetar, cahaya di sekelilingnya mulai meredup. Sementara Raka terbaring, tubuhnya nyaris hancur, dan Bajrakala tampak sekarat. Pertarungan itu belum sepenuhnya usai, namun jelas, titik baliknya telah tiba. Asap pekat perlahan menghilang, meninggalkan pemandangan yang membuat semua orang tercekat. Pasar gede porak-poranda, atap beterbangan, kayu-kayu lapak hancur berserakan, dan udara masih dipenuhi bau besi serta darah. Di tengah kehancuran itu, Sekar berdiri goyah, wajahnya pucat, napasnya tersengal. Sinar tapak sewu yang tadi melindungi pasar kini tinggal cahaya redup yang berkedip-kedip di sekelilingnya. Tak jauh darinya, Raka tergeletak di tanah, tubuhnya berlumur darah. Bajrakala yang menyelubungi dirinya tampak semakin tipis, seperti kabut yang terus terurai. Matanya yang semula merah membara kini sesekali berkilau jernih, seolah ada pergulatan batin besar yang terjadi di dalam dirinya. Sesaat, tatapan itu menatap Sekar, bukan dengan kebencian, melainkan dengan luka yang dalam. Sekar mendekat perlahan, meski setiap langkah terasa berat. Ia menatap Raka dengan iba, air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. "Raka, lepaskan kegelapan itu. Kau masih bisa kembali, jangan biarkan dirimu sepenuhnya hilang," bisiknya. Lirih, suaranya lembut, membuat pedagang yang menyaksikan terdiam, seolah menyadari bahwa Sekar bukan hanya melawan, tapi juga mencoba menyelamatkan. Raka membuka mulutnya, suaranya parau dan terputus-putus. "Sekar, aku. Namun sebelum kata-kata itu jelas, tubuhnya kembali kejang. Bayangan Bajrakala berusaha menutupinya, wajahnya kembali menyeramkan. Dari dalam dirinya, terdengar jeritan ribuan arwah yang meraung, mencoba menariknya kembali ke jurang kegelapan. Sekar tersentak, tapi ia tidak mundur. Ia menekapkan telapak tangannya di tanah, lalu memanggil kembali kekuatan tapak sewu. Meski tubuhnya sudah hampir tak sanggup, cahaya lembut masih terpancar dari kedua tangannya, menyebar ke arah Raka. "Aku tidak akan menyerah, meski kau menolak. Aku akan tetap mencoba menyelamatkanmu," ucapnya penuh keyakinan. Namun Bajrakala melawan dengan buas. Bayangan hitam itu meledak keluar dari tubuh Raka, membentuk sosok raksasa menyeramkan di belakangnya. Suaranya bergema seperti ribuan setan bersatu, "Sekar, dia milikku. Kau tak akan bisa menyelamatkan jiwa yang telah ditelan kegelapan." Pedagang menjerit, beberapa jatuh tersungkur, ketakutan menghadapi sosok kegelapan yang masih tersisa. Raka berteriak keras, suaranya bercampur dengan jeritan Bajrakala. "Aarrgghahaha." Ia menutup kepalanya dengan kedua tangan, seolah sedang disiksa. Tatapan matanya bergantian jernih dan merah, bergantian antara manusia dan iblis. Tubuhnya sendiri kini menjadi medan perang, di mana sisa-sisa kesadarannya mencoba bertahan melawan gelombang kegelapan. Sekar menggenggam tangannya erat, menahan sakit di tubuhnya. Dengan air mata yang jatuh deras, ia berseru lantang, "Aku percaya, ada kebaikan dalam dirimu, Raka. Dengarkan aku, bukan suara kegelapan itu." Suaranya menggema, membuat pedagang yang mendengar ikut meneteskan air mata. Pertarungan kini bukan lagi soal ajian, melainkan soal jiwa, antara kesadaran yang hampir padam dan kegelapan yang ingin menang selamanya. Sekar menutup mata, kedua tangannya terkatup di depan dada. Cahaya tapak sewu kembali berpendar, kali ini bukan untuk melindungi pasar, melainkan untuk menembus ke dalam jiwa Raka yang tersiksa. Dengan sisa tenaganya, ia merapal doa lirih, "Buka jalan, biarkan aku masuk ke dalam hatinya." Perlahan, cahaya itu menyelubungi tubuh Raka, menarik Sekar masuk ke dalam ruang batin yang penuh kegelapan. Di dalam sana, Sekar berdiri di tengah hamparan hitam pekat, langitnya muram, tanahnya dipenuhi arwah-arwah yang merintih. Jeritan mereka menggema, membuat udara begitu mencekam. Dari kejauhan, ia melihat Raka terbelenggu rantai kegelapan, tubuhnya berlumuran luka, wajahnya penuh penderitaan. Sementara di belakangnya, sosok raksasa Bajrakala berdiri, mengangkat rantai itu dan menertawakan Sekar dengan suara menggelegar. "Beraninya kau masuk ke dalam wilayahku, perempuan," raung Bajrakala, "jiwanya sudah menjadi milikku, kau tak akan bisa membebaskannya." Suaranya membuat tanah berguncang, arwah-arwah menjerit semakin keras.
Sekar merasakan tekanan hebat, seakan tubuhnya hancur oleh kebencian yang menguasai tempat itu. Namun Sekar melangkah maju, meski kakinya terasa berat. Ia menatap Raka dengan air mata berlinang. Raka, aku tahu ini bukan dirimu. Kau bukan hanya preman yang menakuti orang. Di balik semua itu, ada jiwa yang terluka, yang tersesat, dan yang masih bisa diselamatkan. Suaranya menggema lembut, menembus jeritan kegelapan. Raka mengangkat kepalanya pelan, matanya sayu, namun masih dipenuhi keraguan. Sekar, aku tidak pantas. Aku sudah terlalu jauh, darahku kotor, hidupku hanya dosa. Suaranya lirih, seolah menyerah pada rantai yang membelenggunya. Bajrakala tertawa puas, semakin mengencangkan jerat di tubuhnya. Sekar mendekat lagi, cahaya tapak sewu dari tubuhnya menyinari jalan. Arwah-arwah di sekeliling mulai menjerit kesakitan karena cahaya itu, sebagian bahkan lenyap. Ia meraih tangan Raka yang berlumuran luka. Tidak ada manusia yang benar-benar hilang, Raka. Kau masih bisa kembali. Kau hanya perlu melepaskan rantai itu, izinkan aku menolongmu. Bajrakala mengamuk, menghantamkan tangannya ke tanah, menciptakan gelombang kegelapan yang berusaha menelan Sekar. Namun 1000 telapak cahaya tapak sewu membentang, menahan serangan itu. Hentikan, iblis, kau bukan penguasa sejati jiwa ini. Teriak Sekar dengan lantang. Cahaya semakin membesar, memantulkan suara doa yang menenangkan. Raka menjerit keras, tubuhnya ditarik dua arah, oleh Bajrakala yang memaksanya tenggelam, dan oleh Sekar yang berusaha menariknya kembali. Pertarungan jiwa itu kini mencapai puncaknya. Satu langkah lagi akan menentukan, apakah Raka akan hilang selamanya dalam pelukan kegelapan, atau berhasil kembali sebagai manusia yang merdeka. Jeritan Raka bergema di ruang batin yang gelap itu. Tubuhnya ditarik kedua arah, satu oleh Bajrakala yang membelenggu dengan rantai kegelapan, satu lagi oleh Sekar yang menggenggam tangannya dengan cahaya tapak sewu. Arwah-arwah di sekitar mereka menjerit semakin keras, seolah tak rela kehilangan inang yang memberi mereka kekuatan. Getaran tanah membuat udara terasa seperti neraka yang runtuh. Sekar menahan tangannya sekuat tenaga. Cahaya di tubuhnya semakin menyilaukan. Raka, lihat aku, kau bukan milik kegelapan, kau masih manusia, kau masih punya pilihan. Teriaknya penuh air mata, cahaya telapak tangannya menyusup ke dalam tubuh Raka, menyinari luka-luka batinnya yang selama ini ia sembunyikan di balik wajah kasar dan amarah. Bajrakala meraung marah, jangan dengarkan dia. Kau lahir dari kekerasan, tumbuh dalam kebencian. Kau hanya tahu cara menyakiti. Kau adalah milikku, Raka. Rantai kegelapan mengencang, menjerat tubuh Raka hingga darah hitam mengucur. Namun di balik jeratan itu, mata Raka mulai berkilau jernih, seolah ada cahaya kecil yang kembali menyala. Sekar, aku lelah, ucap Raka dengan suara parau. Seumur hidupku aku hanya berkelahi, hanya menakuti orang, tak pernah ada yang percaya padaku. Tapi kau berbeda. Kau melihatku, bukan sebagai monster. Air mata tipis mengalir dari sudut matanya, bercampur dengan darah hitam yang menetes. Sekar semakin erat menggenggam tangannya. Karena aku tahu, di balik semua itu, ada Raka yang sesungguhnya. Dan aku tidak akan membiarkanmu hilang begitu saja. Cahaya tapak sewu di tubuh Sekar kini memuncak, 1000 telapak cahaya membentuk lingkaran besar yang menutupi langit ruang batin itu, menghapus jeritan arwah satu persatu. Bajrakala meraung, tubuhnya mulai retak, suaranya bergema seperti ribuan setan yang terbakar. Tidak, aku tidak akan pergi. Aku adalah kekuatanmu. Tanpa aku, kau bukan siapa-siapa. Namun Raka, dengan sisa kekuatannya, menatap Sekar dan berkata lirih, kalau aku harus memilih, aku memilih jadi manusia, meski lemah, asalkan bebas dari kegelapan. Dengan kalimat itu, Raka menggenggam tangan Sekar erat-erat, dan rantai kegelapan yang membelenggunya pecah berhamburan. Cahaya tapak sewu menyeruak, menelan Bajrakala sepenuhnya. Jeritan iblis itu memekakkan telinga, sebelum akhirnya lenyap bersama seluruh arwah yang terikat. Ruang batin yang gelap kini perlahan dipenuhi cahaya lembut, membawa keheningan yang damai. Sekar tersungkur, hampir kehilangan kesadarannya, namun ia tersenyum tipis. Raka kini berlutut di depannya, tubuhnya bersih dari rantai dan kegelapan. Matanya jernih, meski wajahnya penuh luka dan lelah. Untuk pertama kalinya, ia terlihat benar-benar manusia, bukan preman, bukan monster, melainkan seorang lelaki yang baru saja dibebaskan dari kutukan panjang. Tubuh Raka terhuyung ketika kesadarannya kembali ke dunia nyata.
Nafasnya tersengal, wajahnya pucat, dan keringat dingin mengalir deras. Sekar yang juga terlempar kembali ke alam nyata segera menahannya, meski dirinya sendiri hampir tak sanggup berdiri. Mereka berdua terbaring di lantai, sementara suasana sekitar masih dipenuhi asap hitam yang perlahan menghilang, tanda lenyapnya Bajrakala. Namun kebebasan itu tidak datang tanpa harga. Luka di tubuh Raka tak kunjung berhenti mengeluarkan darah. Jejak rantai kegelapan masih membekas seperti luka bakar yang dalam. Tubuhnya gemetar, seakan tak lagi sanggup menopang kehidupannya. Sekar, suaranya lirih, aku merasa kosong. Seolah sebagian dari diriku telah dicabut paksa. Sekar memegang wajahnya erat, air mata berlinang. Itu karena kau sudah bebas, Raka. Apa yang dicabut darimu bukan bagian manusia, melainkan belenggu iblis yang selama ini menguasai hidupmu. Jangan pernah takut pada kekosongan itu, karena di dalamnya ada kesempatan untuk menjadi dirimu yang sebenarnya. Namun bayangan kelam tak sepenuhnya hilang. Di kejauhan, terdengar bisikan samar, sisa-sisa arwah yang tak rela sepenuhnya lenyap. Mereka berputar di udara seperti kabut tipis, seakan menunggu celah untuk kembali. Sekar tahu, kemenangan ini hanyalah awal dari pertarungan yang lebih besar, karena Bajrakala mungkin sudah hilang, tapi warisan kegelapannya masih mengintai. Raka menatap langit malam yang kini mulai cerah, bintang-bintang muncul kembali seakan memberi restu. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tapi satu hal yang kupahami sekarang, aku tidak lagi ingin hidup dengan cara lama. Aku tidak ingin menjadi preman, tidak ingin ditakuti. Aku ingin menebus semua kesalahan yang sudah kulakukan. Suaranya bergetar, namun matanya kini mantap. Sekar tersenyum di tengah air matanya. Itu sudah lebih dari cukup, Raka. Jalan penebusan memang tidak mudah, tapi kau sudah mengambil langkah pertama. Ia lalu menatap luka di tubuh Raka, wajahnya penuh kecemasan. Hanya saja, aku takut tubuhmu tidak akan sanggup menahan akibat dari semua ini. Raka terdiam sejenak, lalu menggenggam tangan Sekar. Kalau memang waktuku tak lama, aku tidak menyesal. Karena setidaknya, aku bisa mati sebagai manusia, bukan sebagai monster. Kata-katanya membuat dada Sekar sesak. Ia tidak rela kehilangan Raka, tidak setelah perjuangan panjang untuk membebaskannya dari belenggu kegelapan. Di tengah keheningan itu, angin malam berhembus lembut, membawa aroma tanah yang basah. Seakan alam sendiri ikut berduka sekaligus memberi harapan. Pertarungan mungkin telah usai, tapi perjalanan Raka dan Sekar baru saja dimulai. Jalan penebusan terbentang di depan mereka, jalan penuh luka, pengorbanan, namun juga cahaya yang perlahan tumbuh di ujungnya. Malam di pasar gede Tegal terasa aneh. Meski pertarungan telah usai, hawa dingin masih merayap seperti bisikan maut. Sekar merasakan ada sesuatu yang belum benar-benar pergi. Raka, yang bersandar lemah di dinding, juga menoleh resah ke arah kegelapan yang bersembunyi di sudut-sudut pasar. Seolah bayangan itu masih menatap mereka dengan mata yang tak terlihat. Tiba-tiba, kabut tipis hitam muncul dari celah-celah lantai kayu yang sudah lapuk. Kabut itu bergerak pelan, lalu berubah menjadi bentuk samar menyerupai wajah-wajah para korban Bajrakala. Ada tatapan penuh kebencian, ada pula yang menangis putus asa. Suara-suara lirih terdengar, kami tidak bisa tenang, kami tidak bisa pergi. Sekar tertegun, sementara Raka menggigil hebat, karena wajah-wajah itu sebagian besar adalah korban yang pernah ia tindas. Sekar berdiri dengan gemetar, mencoba menenangkan arwah-arwah itu dengan doa yang ia hafalkan sejak kecil. Namun suara jeritan mereka semakin keras, bercampur menjadi pekikan memilukan yang mengguncang hati. Raka menutup telinganya, air mata menetes tanpa ia sadari. Mereka semua datang menuntutku, Sekar. Aku pantas mendapatkan ini, ucapnya dengan suara parau. Sekar menoleh cepat, menggenggam bahunya. Tidak, kau sudah memilih jalan penebusan. Kalau kau menyerah sekarang, mereka akan terus terikat di antara dunia dan kematian. Kau harus kuat, Raka. Kau harus membuktikan pada mereka bahwa kau memang ingin berubah. Kata-katanya penuh keyakinan, meski hatinya sendiri gentar. Namun bayangan itu semakin pekat, berubah menjadi pusaran hitam yang hampir menelan mereka. Sekar segera merapal ajian tapak sewu, mengeluarkan cahaya putih dari telapak tangannya. Cahaya itu menembus kabut, membuat jeritan arwah sedikit mereda. Tapi Sekar tahu tenaganya sudah menipis. Ia tak akan mampu menahan mereka sendirian. Raka menatap cahaya di tangan Sekar, lalu memejamkan mata. Dengan sisa tenaga yang ada,
ia berlutut dan mulai berdoa dengan tulus, bukan ajian, bukan mantra, hanya doa dari hati. Kalau aku pernah menyakiti kalian, aku mohon, maafkan aku. Jangan biarkan kebencian kalian terikat di sini. Biarkan aku yang menanggung dosanya. Suaranya bergetar, namun perlahan kabut itu tampak gentar. Arwah-arwah itu menatap Raka dengan tatapan penuh air mata, seolah bimbang antara melepaskan dendam atau terus menghantuinya. Cahaya putih di tangan Sekar semakin terang, menyatu dengan ketulusan doa Raka. Satu persatu wajah itu mulai memudar, jeritan berganti dengan desahan lega. Kabut hitam akhirnya menghilang, meninggalkan udara yang lebih ringan. Raka terjatuh lemas ke pangkuan Sekar, tubuhnya semakin pucat. Sekar menangis sambil menahan kepalanya di dada. Kau sudah membuktikan dirimu, Raka. Tapi jangan pergi sekarang, jangan tinggalkan aku, bisiknya lirih. Angin malam berhembus pelan, membawa rasa damai, namun juga menyisakan ketakutan. Apakah Raka mampu bertahan setelah pengorbanan itu? Fajar perlahan menyibak langit tegal. Sinar mentari pertama menembus celah atap pasar gede yang reyot, menerangi wajah Raka yang terbaring lemah di pangkuan Sekar. Napasnya tersengal, seolah setiap hembusan adalah perjuangan terakhir. Sekar menggenggam tangannya erat, berharap kehangatan bisa menahan nyawa Raka agar tidak pergi meninggalkannya. Sekar, suara Raka lirih, nyaris tak terdengar. Aku merasa ringan, seolah beban yang selama ini menindihku sudah terangkat. Jika ini memang akhirku, jangan menangis. Setidaknya aku bisa mati sebagai manusia, bukan monster. Air mata Sekar jatuh deras, membasahi wajah Raka. Ia menggeleng keras, menolak kata-kata itu. Dengan sisa tenaga, Sekar merapal tapak sewu untuk menghantarkan energi kehidupan. Cahaya lembut keluar dari telapak tangannya, menyelimuti tubuh Raka. Namun tenaga Sekar sendiri sudah hampir habis, wajahnya pucat pasi. Ia berjuang menyalurkan apa yang tersisa, meski tubuhnya bergetar hebat menahan sakit. Raka menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Jangan korbankan hidupmu untukku, Sekar. Kau masih punya masa depan. Aku sudah cukup bahagia, bisa merasakan cahaya dari hatimu sebelum pergi. Kata-katanya membuat dada Sekar kian sesak, namun tekadnya tak goyah. Kau tidak akan pergi, Raka. Tidak setelah semua yang kita lalui. Kau harus hidup, untuk menebus segalanya. Tiba-tiba, sinar matahari pagi jatuh tepat ke tubuh Raka. Cahaya itu berpadu dengan energi putih dari tapak sewu, menciptakan kilau hangat yang menyelimuti mereka berdua. Luka-luka di tubuh Raka perlahan berhenti berdarah, meski tak sepenuhnya sembuh. Seakan alam memberi kesempatan kedua, bukan untuk hidup tanpa luka, tapi untuk berjalan di jalan baru dengan segala bekasnya. Raka terisak, lalu meraih tangan Sekar. Aku masih di sini. Ucapannya sederhana, namun cukup membuat Sekar menjerit lega dan memeluknya erat. Tangisan mereka bercampur antara duka, kelegaan, dan syukur. Pasar gede yang tadi dipenuhi jeritan kini sunyi, hanya menyisakan cahaya pagi yang menyapa. Orang-orang mulai berdatangan, melihat pasar yang rusak akibat pertarungan semalam. Mereka terkejut melihat Raka yang dulu ditakuti kini terbaring lemah di pangkuan seorang gadis. Namun tak ada lagi tatapan benci, yang ada hanya rasa penasaran dan harapan baru. Bisikan-bisikan terdengar, mungkin dia sudah berubah, mungkin ini awal yang baru. Di dalam keheningan pagi itu, Sekar berbisik di telinga Raka. Perjalanan kita belum selesai, kau telah diberi kesempatan kedua, dan aku akan berjalan di sisimu. Bersama, kita akan menebus semuanya. Raka tersenyum lemah, menatap cahaya mentari yang kini begitu indah. Cahaya itu bukan lagi ancaman, melainkan tanda bahwa jalan penebusan akhirnya terbuka, dan di ujungnya, ada harapan yang menanti.